got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Amelia Nabila. Saya mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2530411035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan perbedaan antara technopreneurship dan digital entrepreneurship. Kita akan membahasnya dari beberapa dimensi penting seperti teknologi, inovasi, resiko, siklus pengembangan, dan sumber daya manusia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Leadership and Technopreneurship. Sebelum masuk ke perbandingan, mari kita pahami dulu pengertiannya. Technopreneurship adalah kewirausahaan yang fokus pada pemanfaatan teknologi baru dan canggih untuk menciptakan produk atau layanan inovatif yang memiliki nilai tambah tinggi. Biasanya ini muncul dari inovasi riset dan pengembangan. Digital entrepreneurship adalah kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis, biasanya berbasis platform online, aplikasi, atau layanan digital yang sudah ada. Fokusnya lebih ke digitalisasi dan efisiensi bisnis, bukan selalu menciptakan teknologi baru. Milik perusahaan Technopreneurship mengembangkan atau memanfaatkan teknologi baru atau canggih, misalnya seperti AI, robotik, bioteknologi. Teknologinya sering berasal dari hasil riset dan bersifat milik teknologi, bukan menciptakan teknologi baru. Contohnya startup yang membuat robot untuk pertanian. Technopreneurship resiko tinggi karena memerlukan investasi besar untuk percobaan teknologi dan produk belum tentu diterima pasar. Digital entrepreneurship resiko relatif lebih rendah karena teknologi yang digunakan sudah ada, biaya awal lebih rendah, dan pasar lebih mudah diakses melalui digital. Technopreneurship siklus panjang mulai dari riset, prototip, uji coba hingga produk siap dipasarkan butuh waktu bertahun-tahun untuk matang. Digital entrepreneurship siklus lebih cepat, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan minggu, karena model bisnis berbasis digital lebih fleksibel dan scalable. Yang terakhir, dari sisi sumber daya manusia, technopreneurship membutuhkan tim dengan keahlian spesifik di bidang teknologi, misalnya engineer, ilmuwan, dan peneliti. Kreativitas dan pengetahuan teknis sangat penting. Di sisi lain, digital entrepreneurship lebih membutuhkan tim multidisiplin, misalnya digital marketing, desain, analisis data, pengelolaan konten, hingga customer service. Fokusnya lebih ke eksekusi dan pemasaran digital. Secara singkatnya, perbedaan utama bisa digambarkan seperti ini. Technopreneurship menciptakan teknologi baru, resiko tinggi, siklus panjang, membutuhkan ahli teknologi.
Digital entrepreneurship memanfaatkan teknologi digital yang ada, resiko lebih rendah, siklus cepat, fokus pada model bisnis dan pemasaran digital. Demikian penjelasan mengenai perbandingan dan perbedaan technopreneurship dan digital entrepreneurship. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kedua konsep ini memiliki peran yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam dunia bisnis modern. Technopreneurship menekankan pada penciptaan teknologi baru dan inovasi yang dapat mengubah cara industri, sementara digital entrepreneurship fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis secara efisien dan menjangkau pasar lebih luas. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih pendekatan yang sesuai, baik sebagai calon entrepreneur maupun sebagai pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usaha secara strategis. Selain itu, perbandingan ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan dalam dunia bisnis tidak hanya bergantung pada teknologi atau inovasi saja, tetapi juga pada bagaimana kita mengelola risiko, mengatur siklus pengembangan, dan membangun tim yang tepat. Kedua konsep ini, jika dijalankan dengan baik, sebenarnya bisa saling melengkapi. Teknologi baru bisa didukung dengan strategi digital yang efektif, sehingga inovasi dapat menjangkau pasar lebih cepat dan lebih luas. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi teman-teman semua untuk memahami dunia entrepreneurship secara lebih luas. Teruslah belajar, berinovasi, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali.